Tapi kamu udah baca pernyataan itunya, Bim? Si we sama Iya. Senul Malik Mm-mm. ora penting. Kenapa? Kenapa ora penting? Ya ngapain rekam mono? Iya kan dalam rangka ceritanya kan dalam rangka apa sih? Kerukunan umat kayak gitu. Jadi mempromosikan kerukunan umat bahwa di Indonesia itu diversitas kayak gitu. Kita juga bisa kok kayak gitu. Apalagi lagi promosi pariwisata Indonesia mungkin ya. Ya lah. Apa wisata bagi mereka jauh-jauh ke apa namanya? Ibaratnya kan musuh. Maksudnya Iya. ya kan nggak usah inilah, maksudnya banyak orang-orang yang Apa nggak peduli, nggak bukan nggak berarti peduli, berarti nggak berarti care kan pariwisata di sektor agama. agama. Objeknya adalah kerukunan umat beragama. Ya kan? Nek biasa nek pariwisata paling apa? Ziarah di makam wali atau apa? Ini berarti pariwisata neneng Ya, kerukunan umat ya beragama berbagai berarti ya. macam apa? Kayaknya iya sih. Berbagai macam ini ya agama kayak gitu ya, lintas kayak gitu. Tapi kan Iya. maksudku iya sih Indonesia memang diversitas kayak gitu. Tapi kalau ya rukun ya mungkin rukun iya sih. Tapi kayak faktanya kemarin misal teman-teman yang mau ibadah di rumah ya yang non muslim mau ibadah di rumah itu jadi problem kayak gitu. Maksudnya rumah kan rumah pribadi, pribadi mau doa mau apa kayak gitu kan nggak apa-apa kayak gitu, itu rumah kayak gitu. Cuma kan mungkin ikut sih ya pakai suara agak keras barangkali sih. Lah Jadi maksudnya nek mengganggu telinga. iya cuma kan kalau yang misal ya muslim sendiri kan pakai itu juga kayak gitu loh maksudku. Ya, kalau diprotes ya. Iya kayak gitu. Dan kalau di Jangan. desa-desa di tempatmu ada nggak yang sore-sore itu horekan jadi sound systemnya dikeluarin di depan rumah? Oh, Iya ada nggak? nih di desa iya pagi siang malam malahan. Oh, iya kan maksudnya horekan kan maksudnya kayak Iya. masing-masing rumah itu punya sound system sendiri dan diadu kayak gitu kayak diadu. Iya. Di Grobogan Sengaja. ada nggak Bang Ucok kayak gitu? Ada juga sih men. Beberapa aku pernah lihat juga ada yang seperti itu yang disampaikan Bimo tadi itu. Jadi apa namanya adu adu Aduh keras gengsi. adu keras Keras kau. Ada gengsi. ngeri ngeri iya Ini maksudku semenjak itu sih siapa? Son Jawa Timuran itu iya horek terkenal horek itu kan goreng ya. Itu memunculkan fenomena budaya baru. ya apa Horek ya maksudnya culture. Horek culture. hmm, Culture horek. sampai sampai apa ya namanya dikelilingin tapi itu bukan yang fenomena baru saya lihat itu juga terjadi di India kayak gitu loh pakai pakai truk sama pakai truk kayak gitu loh. Bahkan ekstrim Kayaknya India sih niru nih Indonesia sih kayaknya sih. masa Apa sih kita yang adopsi India? Malah India yang adopsi? Enggak, India yang adopsi beneran asli. jadi lebih ekstrim loh kalau saya lihat kalau kita di sini misalnya itu kan ada apa sih fenomena yang pasar malam kayak gitu kan ada apa namanya apa Bim biang lala kayak gitu ya lampu-lampu itu kan kita udah ada sistem kontrolnya ya kan maksudnya ada alat kontrolnya gitu yang lebih aman lah lampu kelap kelipnya loh kalau di India itu ekstrim jadi kayak bener-bener manual manual kabel kabel terkelupas di kayak giniin loh ditempel-tempelin
Ekstrim sekali gitu loh maksudku. Another level. Jangan-jangan orang-orang India jangan-jangan mengimani atau menyukai yang manual ini jangan-jangan. Di India itu another level of apa ya? Jadi another level lah gitu. Disebutnya kalau di sosmed itu. Jadi kamu level berapa kayak gitu? Level saya India kayak gitu. Level India itu udah atasnya atas kayak gitu loh. Berarti manualisme ya berarti. Aduh, gokil loh ya. Maksudnya di kereta, mereka di kereta itu bukan kalau kita mungkin duduk dulu umum ya di KRL di atas kereta kayak gitu. Dan sekarang udah nggak ada. Di India kan masih. Terus ekstrim di pintu kereta kayak gitu. Mereka kayak lari-lari di pintu kereta kayak gitu sih. Maksudnya tangannya gelantungan tapi kakinya keluar kayak gitu. Jalan di kereta yang di sampingnya. Another level gitu. Tapi India CEO Google ya kalau nggak salah ya itu dari India. Apple, Microsoft kayak gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar itu dari India. Bahkan Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris itu adalah keturunan India. Jadi itu benar ya menurutku suatu yang keren bertolak belakang ya. Maksudnya di satu sisi ada kalau di level bawahnya itu benar-benar ekstrim gitu. Tapi level atasnya juga ekstrim. Iya benar. Mereka banyak yang jadi owner terus tadi CEO di perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Tata itu perusahaan dari India kan. Maksudnya dia kalau di sini mungkin nggak kelihatan besar gitu, tapi kalau di India sendiri gede. Padahal semrawut India ya. Iya. Yang semrawut aja bisa maju. Apakah semrawut gimana ya maksudnya? Apakah harus semrawut untuk maju gitu? Ini iya sih. Nah, berarti kita belum sampai ke level semrawut kan, artinya kan? Masih bisa terkontrol atau masih udah dikatakan semrawut? Kayaknya semrawut di India itu membebaskan orang-orang mungkin ya. Jadi berkembang sekeren-keren itu kayaknya barangkali ya. Ngirim apa itu ya? Ngirim satelit atau apa ya itu? Ke ya, bulan di dunia kan? Militer juga lumayan ya India. Apa? Di dunia militer. Sektor militer. Iya. Keren. Orangnya pinter-pinter, serius. Orang India pinter-pinter. Kalau saya belajar tutorial, misal software apa kayak itu yang jelasin orang India. Mana ada kabar apa di sektor lokal, Tim? Lokal apa ya? Cok kemarin Cok siapa ya? Yang daftar dari PKS siapa Cok? Kota Tegal Cok? Dedi. Iku sama Golkar kayaknya Cok iku Cok. Udah iku kayaknya sudah apa namanya? Sudah deklarasi kayaknya iku. Deklarasi lumayan gede. Tapi kalau melihat seperti itu atmosfer pilpres ya nggak ada gunanya dong ya. Maksudnya pertarungan antar partai, terus ternyata di dalam pemilihan daerah beda. Mereka koalisi kayak gitu loh. Jadi kayak hal yang lucu kayak gitu. Iya. Lucu ya. Jadi itu satu makanya
Iya, apa ya, komitmen konsentrasi politik partai ini bias ya. ketika ah, ah, Bener-bener apa namanya udah kelihatan kepentingan yang penting bisa mengakomodir kepentingan lokal mereka sendiri kayak gitu ya meskipun iya, artinya memang loyalitas terhadap partai bukan menjadi tempat untuk loyalitas pertarungan politik akhirnya gitu loh. pertarungan Kan ide. maksudnya kan beda nih kayak kita misalnya ngomong di tahun 50-an ya, tahun Ya, 50-an lah ya, yang konsentrasi politiknya ngeri misalnya antar partai nasional, partai Islam, ya, di daerah-daerah pun mereka bertarung gitu. tapi kan kalau dulu memang ideologis ya gitu loh. Partai Ah, itu benar-benar dibedakan ya itu secara ideologi. Kalau sekarang kan misalnya Gerindra, Golkar, Demokrat, ideologinya apa coba? nah, Yang model-model kayak gitulah ya, PSI kayak gitu. Ini ideologinya apa? moderat kah atau apakah Iya. biasanya kan ada yang kayak gitu ya, Mm-mm. dalam pengkategorian partai gitu. Iya, iya. Kalau yang misal yang ngeklaim itu kan misal kayak PDI, oke, Marhaenisme ideologinya, terus si Islam PKS Islam kayak gitu kan. Nah yang Islam aja ada Islam versi-versinya kayak gitu loh, versi satu, versi 2 kayak gitu. Ini udah upgrade belum kayak gitu atau ini masih yang lama kayak gitu. Jadi bias banget kan ya. Makanya bias banget. Ini kayak kayak misalnya di Gerobokan Hmm. Gerindra ngasih apa, ngasih surat rekomendasi ke PDIP, ini itu lucu. Aduh, iya. Aduh. Bahkan sekalipun tadi kan artinya punya ideologi pun masih lucu kayak gitu kan ya. Nah itu, ini atmosfer pertarungan politik kemarin kayaknya kayaknya itu cuma drama mungkin ya kayaknya. Makanya itu terkadang kan itu ya, itu yang sebenarnya menjadi apa ya, fokus masyarakat kita ini masih terbawa kan kayak gitu dengan skema pertarungan politik ataupun drama politik yang digunakan oleh partai ya kan. Panas-panasnya hanya di situ gitu. Iya. Di bawahnya ya sebenarnya bukan di bawah sih, di belakangnya ya gandengan tangan tetap ya. Ya iya, ya kalau kita mau ngomong kan partai itu ya alat untuk mengambil kekuasaan kan. Nah, Tapi kalau kayak gini terjadi, artinya oposisi di dalam parlemen pun kan fiktif kayak gitu loh. Maksudnya ya iya, nggak ada. ada gitu. Jadi nggak ada alat controlling lagi dong. Maksudnya sekalipun kita misal katakanlah kita nih jadi politikus menang kayak gitu. Jadi ya nggak ada yang kontrol kita. Karena semuanya juga berteman gitu, berkawan. Ya Golkar kayak PKS, mana masuk. Iya. Iya dipikir-pikir nggak ada sesuatu apa namanya kedekatan kedekatan apa ideologi ataupun pandangannya yang dilihat berarti kekerabatannya kayak gitu ya kekerabatan atau kepentingan oh, sementara. Ya, tapi kan bisa jadi apakah ada yang mengatur skema itu misalnya sehingga partai nggak berani melawan. Oh ada sesuatu di balik itu lebih besar lagi gitu. Nah ini ya, Power di balik itu. power di balik itu. Menurutmu apa? Ya kalau aku sih itu tadi ada power gitu. Kalau misalnya kita mau ngomong orang yang di dalam partai ya pasti ada orang-orang yang masih menganut ideologis lah ya. Dalam artian dia udah kontra dengan ini, ya saya nggak mau ketika berkoalisi dengan Anda gitu. Tapi kekuatannya nggak ada. Kalau di daerah nggak mungkin kan kayak gitu nih. Pasti kan yang namanya apa? Yang namanya organisasi partai ya
semua rekomendasi itu kan pasti akan dibahas dulu tuh di pusat kan kayak gitu nih. Kita mau gimana geraknya di daerah-daerah kan kayak gitu nih. Ya itu tadi udah ada pengkondisian partai-partai politik gitu. Tapi itu sama Dedi itu kader apa sih sebenarnya itu dia? Dari Dia nggak partai mana? berpartai. Enggak, dulu kan Demokrat kayaknya ya. Demokrat itu kan ketika dia nyalon di apa itu Diusung. diusung kayak gitu, karena kan kayak gini loh, maksudnya Dia bukan kader bukan kader kan kayak gini. Kalau mau pemilu itu kan kayak oprek kayak gitu loh, open recruitment apa sih namanya, bakal calon kayak gitu. Artinya kan internal partai nggak punya calon. Itu awalnya kan kayak gitu. Artinya nggak perlu masuk partai aja gitu ya, nggak guna ya kayaknya ya. Yang mungkin kita punya power, punya mungkin sumber daya katakanlah, terus pengen nyalon aja wis, terus kita datang ke partai gitu kan. Iya, kayak nggak perlu proses di partai, bisa dicalonkan. Mostly memang hampir semua partai kayak gitu. Iya. Sebenarnya dia nggak perlu menjadi kader, yang penting kalkulasinya masuk kan itu, kalkulasi keuangan, power gitu kan. Power ya semua kembali lagi kan, hitungannya masuk nggak nih ya kan, partai nanti gimana biaya-biaya dan segala macam. Mungkin kalau partai, ketika aku mencalonkan dari partai kader, kalkulasi keuangan nggak masuk nih kan kayak gitu nih. Kalau di partai berarti apa, nggak ada pengkaderan gitu ya, yang penting masuk gitu ya, yang penting masuk. Ya karena partai bukan lagi organisasi kader, tapi komunitas kayak komunitas apa ini kita sebut, gitu ya, pemancing badminton gitu ya, badminton mungkin komunitas olahraga. Mungkin lebih baik nanti politik ini itu jangan sistem coblos aja, sistemnya tarung aja, kayak baku hantam kayak gitu, kayaknya lebih proper deh. Maksudnya kayak Olimpik atau apa sih namanya, jadi apa namanya, di liga atau dibuat apa kayak gitu loh, head to head, fisik yang kuat yang menang gitu aja. tinju kayak gitu loh, dibuat gitu. Iya, kayak siapa si Marcel itu loh, Marcel Widianto kan ya, Tangerang ya kan, Tangsel ya, kayaknya nggak pernah lihat ikut partai, nggak ada kedengeran. Tapi gini ya, tetap orang-orang yang memang selalu mengkritisi. Kalau misalnya kayak fenomena Marcel, dia banyak loh teman-teman dia yang di stand up yang nggak support. Iya. Anji ya yang memang mereka objektif loh. Saya walaupun satu stand up ya nggak. Iya. Apa itu Marcel ini? Iya. Apa kapasitasnya kan gitu. Apa kapasitas? Tetap makanya di beberapa komunitas kayak stand up media kayak Panji misalnya kan dia tetap mengkritisi itu. Iya. Kalau ini artinya apa ya? Itu menjadi satu indikator kalau mungkin di studi apa ya, ilmu sosial politik barangkali, bahwa masyarakat kita sekarang itu nggak butuh orang mungkin yang tahu masalah partai, organisasi, tata kelola, nggak perlu. Kaderisasi di tingkatan politik untuk menjadi satu pimpinan di suatu wilayah gitu. Yang penting dia misalnya kalau Marcel katakanlah terkenal, terus punya pemirsa, karena kalau udah populer kan kayaknya kos politiknya lebih murah kan, kayak gitu aja ya. Jadi banner gitu lebih dikurangi. Katakanlah orang yang pinter, profesor gitu, tapi dia nggak terkenal, mungkin dia sebar 1 juta banner, tapi kalau Marcel cukup 300 atau 400 apa namanya ya, terus cukup ini 1 kali posting kayak gitu loh, dan disupport oleh ya artis yang sama juga kayak gitu.
pendukungnya juga lah ya, artis-artis pinggiran. Tapi Iya. kalau kata Bung Ucok ini by design dari atas, iya mungkin secara langsung atau tidak langsung memang ada desainernya, cuma nggak yang so pelik itulah kalau saya pikir ya, maksudnya apa namanya, aktor intelektual yang benar-benar intelektual banget kayaknya enggak deh. Cukup kayak main catur antar apa ya, di tingkatan RT mungkin ya, maksudnya oh ini kalau ini maju berarti lawannya ini, kayak gitu. Tidak perlu teori yang menguras otak banget kayaknya deh. Oh ini sebagai warga Tangerang, baru masuk, warga Tangerang menanggapi. Oh iya, warga Tangerang ini. Ini Tangerang yot. Pemuda Tangerang itu gimana sikapnya? Tapi beda ya. Dia kabupaten, dia kabupaten bukan kota. Enggak, Beb. Blok politik di Provinsi Tangerang. Ini rakyatnya Ratu Atut. Beben, Bung. Ya, jadi ya fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ya gitu ya, misal ada banyak orang misal kayak muncul apa sih, Marcel tadi. Marcel ya, di Kota Tangerang. Dia nggak punya background atau apa ya, pengalaman kayak gitu. Kalau kemarin nyapres, ada capres itu minimal berpengalaman menjadi wali kota. Nah kalau wali kota ini syaratnya harusnya apa? Minimal jadi pengurus kepemudaan kah kayak gitu atau gimana? Sedangkan pemuda yang punya kredibilitas, punya apa namanya, kapasitas, di sini ada Bung Andika Febri, ya harusnya yang dapat inilah dukungan. Ya. Betul sekali. Malang melintang. Adong misal direkom Bung Bimo kan mesti langsung oleh dukungan. Rekomnya komisariat toh. Apa fakultas ya. Jadi soal geopolitik di Tangerang gitu kan. Ya di Tangerang ya khususnya pasca reformasi lah. Desentralisasi ternyata nggak serta-merta begitu kan untuk apa namanya membuka keran-keran kesejahteraan terhadap rakyatnya. Justru ya malah membuat apa namanya beberapa raja-raja kecil begitu kan ternyata di daerah khususnya di Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang ataupun di Provinsi Banten secara lebih luas. Di Provinsi Banten dinasti itu betul-betul apa ya, dibuka betul karpet merahnya begitu, Bung. Dan sampai detik ini belum ada sosok-sosok di luar dinasti itu yang bisa merebut kekuasaan di dalam dinastinya Atut. Atut partainya apa ya? Golkar. Oh, Golkar ya. Di Tangerang itu betul-betul berdokol di Tangerang. Di semua daerahnya. Di semua daerah di provinsi Banten, provinsi Banten. Ini kan jadi fenomena yang apa ya? Kita sebagai pemuda gitu kan betul-betul apa namanya melihat ini untuk demokrasi kan nggak baik begitu kan. Bagaimana pemuda-pemuda yang punya potensi, punya kemauan untuk memajukan daerah-daerahnya di Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang, di Tangsel, ataupun di lebih luas di Provinsi Banten begitu kan. Kalau hari ini ternyata masih dipegang oleh orang-orang itu saja begitu kan.
Ya kalau ngomong demokrasi apa ya nggak baik untuk demokrasi, tapi kalau saya ya maksudnya demokrasi versi mana dulu kayak gitu. Bagi mereka itu Tapi mungkin demokratis ya. tapi dari partai lain tetap ada yang ngusung apa tetap ngikut dia gitu. Beberapa tahun kebelakangan, beberapa periode kebelakang itu Atut itu lawannya kotak kosong, Bu. Wih, kok Berarti ini. semua partai ngikut dia gitu ya. Semua partai. Nah, tapi hari ini, Bung, hari ini ada beberapa peta politik yang berubah setelah Prabowo terpilih jadi presiden begitu kan. Nah, setelah Prabowo terpilih jadi presiden, ternyata Prabowo ini melalui Dasko betul-betul mengoperasi di Provinsi Banten ternyata, Bu. Jadi semua partai-partai hari ini itu dikuasai oleh Gerindra hari ini yang mengusung Andra Soni sebagai gubernur Banten, ya kan? Airin yang notabene masih dalam dinasti atau keluarganya Atut, ini ditinggal oleh koalisinya. Hari ini dia hanya sendirian di hari ini. Tapi ya memang kalau secara komposisi koalisi oke lah dia ditinggal. Tapi kan secara basis ya, basis powernya ya. rumput masih dikuasai oleh dinasti Atut begitu, secara basis akar rumput. Kalau Airin di mana Airin? Airin di Golkar. Iya maksudnya dia apa DPR kan? Nah, dia DPR. Kemarin tuh sebetulnya Airin tuh DPR hanya menjadi uji kelayakan aja dari Partai Golkar. Dia mensyaratkan, oke, Airin kalau emang lu mau masuk ataupun mau nyalon di gubernur, ada syaratnya bla 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 bla. Salah satunya adalah Nyalek sejauh gitu. mana banyak apa suara lu di pencalonan legislatif ini begitu. Ternyata suara dia tembus hampir 300.000. Gede. Akhirnya Golkar oke, Airin maju gitu kan. Berarti ini nanti kemarin tuh diusung Golkar ya, apa gimana? Gimana, Bu? Nanti tetap diusung sama Golkar apa enggak ini? Golkar itu ternyata setelah kita dapat beberapa informasi, hari ini tuh dia betul-betul memasang standarisasi yang tinggi lah. Jadi setiap calon yang mau diusungkan ataupun diusulkan oleh Partai Golkar, itu dia harus mempunyai verifikasi elektabilitas yang tinggi di masyarakat. Caranya gimana? Harus verifikasi itu? Ya kayak survei. Iya, tapi kan balik lagi itu sekalipun punya standar, oke, standarnya tinggi, tapi kan standar tinggi itu cuma bisa dicapai oleh orang-orang yang udah populer lebih dulu. Contohnya tadi dinastinya Ratu Atut kayak gitu. Meskipun nanti Airin ya dia bakal punya itulah dibandingkan dengan kader-kader satu partai yang lain. Iya kan? Karena overpower. Ya, betul. Tapi beberapa informasi yang kita peroleh ini, Airin bisa aja nggak jadi direkomendasikan oleh Golkar, ya kan? Melihat situasi politik di tataran pusat, begitu kan? Golkar kan juga saat ini sedang mempertimbangkan bagaimana dia bisa mendistribusikan sebanyak mungkin kader-kader dia di kabinet Prabowo nanti, ya kan, yang akan sedang disusun ini. Itu juga menjadi pertimbangan Golkar hari ini, bagaimana menghadapi kompetitor-kompetitor ini supaya tadi pertimbangannya bisa masuk ke dalam kabinet. Karena head to head-nya langsung dengan Dasko, Bung. Dasko yang ternyata operasi di daerah Provinsi Banten ini. Mantap. Sufmi Dasko. Iya, Dasko siapa? Dasko. Ya, Sufmi Dasko. Dia yang diperintah sama Prabowo kan untuk operasi Golkar, karena tahu bagaimana kekuatan dan potensi Golkar untuk memenangi kontestasi pilkada di Provinsi Banten dan di daerah Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang, di Tangsel. Nah, fenomena seperti Marcel itu kan salah satu upaya kan dari Gerindra untuk merontokkan superior Golkar kan beberapa tahun belakang. Tapi pakai pion yang lain ya gitu ya. Artinya pan hari ini. Pakai pion yang lain.
Kan lewatnya PAN kan, Marcel. Ya Bung, lewatnya PAN. PAN juga kan begitu kan, dia betul-betul hari ini mencoba untuk tegak lurus dengan apa yang diperintahkan oleh Sufmi Dasko melalui instruksi dari Prabowo melalui Sufmi Dasko begitu kan. Tegak lurus tuh Bung Bimo. Ini A1 ini Bung Bimo. Dengan situasi seperti itu kan kita pemuda-pemuda yang betul-betul punya keinginan untuk memajukan daerah kita kan. Iya. Ini kan kita merasa wah susah benar ini kalau kita nggak punya duit sekian begitu kan, nggak punya logistik sekian begitu kan. Karena fenomena seperti itu ternyata kita betul-betul saksikan begitu Bung, fenomena yang namanya transaksi money politik dan lain-lain betul-betul terjadi begitu Bung. Karena ya kemarin saya juga sempat menemani beberapa rekan-rekan senior di DPP PAN begitu kan. Ada beberapa, kita mengurus beberapa rekomendasi calon-calon bupati, calon-calon gubernur. Itu betul lah Bung, secara moral, secara hati nurani sebetulnya berlawanan begitu kan. Luar biasa transaksi money politik yang dilakukan oleh calon-calon ini terhadap partai politik begitu kan. Jadi untuk bisa dapat rekom harus seperti ini kayak gitu. Iya Bung, jadi untuk dia mendaftarkan diri dia sebagai cagup itu sekian nominalnya. Nah, nanti setelah itu untuk dia mendapatkan surat rekomendasi sekian nominalnya. Jadi setiap tahapan itu ada nominal persen yang harus didistribusikan. Makanya Ferry Irwandi katanya pernah kan dia bilang ayo bikin gerakan baru, cuma maksudnya kalau ujungnya gimana kalau bikin partai itu. Dia pernah test case di Twitter ya, kalau memang rame ayo kayak gitu, tapi kalau memang nggak rame ya berat kayak gitu, karena kos politiknya ya besar sekali ya. Apalagi nanti di pemilu yang akan datang di 2029 itu kan thresholdnya sudah dihapus Bung, parlemen threshold sudah 0%. Artinya nah ini memungkinkan beberapa partai kecil ya memungkinkan nanti ke depan kita nggak mungkin banyak partai-partai baru nantinya kan yang akan mengikuti konsultasi pemilu kan. Ya mungkin gerakan-gerakan semacam itu bisa dilakukan, tapi kan tadi balik lagi ternyata kos politiknya juga nggak sedikit begitu kan Bung, walaupun parlemen thresholdnya sudah dihapus. Iya, parlemen threshold udah dihapus, terus akhirnya kita balik lagi sih, enggak sih, kayak Karl Marx bilang sejarah itu berulang, itu kan terjadi kan, maksudnya ya, kita pernah mengalami zaman dimana partai politik banyak banget. Berapa Bim yang tahun berapa itu ya, di atas 30 ya, 40-an apa ya? Puluhan. Iya. Dan ini kan bakal terjadi lagi kalau kayak gitu ya. Iya sih, akhirnya nanti PSI juga bisa lolos gitu kan. Ya, betul. Bukan kalau PSI, saya pikir udah cukup gede lah ya. Maksudnya yang baru kayak gitu loh. Nanti kan bisa muncul lagi, ada partai lagi gitu loh. Ya, memungkinkan lahirnya partai-partai baru nanti di pemilu yang akan datang itu menjelang proses itu kan, karena tidak ada lagi ambang batas parlemennya sudah dihapus. Jadi ada partai pemuda kayak gitu, terus nanti ada partai mahasiswa, aduh. Mungkin pun partai Tangerang Youth Center begitu. Nah itu ya partai Tangerang sendiri. Tapi memang banyak apa ya yang betul-betul menginginkan untuk bagaimana dia bisa memimpin khususnya di Kabupaten Tangerang, karena APBD-nya luar biasa, 7 triliun ternyata 1 tahun. 7 triliun itu nolnya berapa Bung Febri? Ya itu tidak terhitung Bung, nolnya ada berapa 7 triliun. Itu belum dengan PAD-nya Bung, belum dengan retribusi yang lain-lain, perusahaan-perusahaan yang dijuluki 1001 kota industri begitu kan. Iya.
kan dapat persenan dari profit perusahaan kan. Iya, tinggi ya. Mana Bung Ucok mau pindah ke Tangerang aja Bung Ucok, lebih Takut saya urusan berkali ternyata ya kan. apa? Berkali ternyata. Jawa aja lah ya kan. Seksi betul memang di Kabupaten Tangerang ini ternyata Bung. Setelah kita cross check di lapangan kan. Dan hanya dikuasai oleh segelintir kelompok saja ternyata. Ya, yang penting nanti ya kapan tahu nanti Bung Andika akan menguasai kayaknya. Melalui rekomendasi Bung Bimo dan Bung Ucok. Rekomendasinya komisariat Prabowo orang Tisnu. Tetap harus melalui rekomendasi Bung Ucok dan Bung Bimo itu. Tapi kalau di Tegal bagaimana Bung? Situasi masih sama seperti beberapa ke belakang yang lalu atau bagaimana? Ada perubahan? Ini analisanya dari Bimo ini gimana? Dengan Dedion sudah tidak lagi begitu kan? Dedion nyalon lagi. Oh, Dedion nyalon lagi Dari Golkar. PKS sorry. Oh. Dari PKS. Soalnya info yang kita dapat terakhir sebelum waktu kita masih di Brebes itu katanya Dedion itu mau geser kan, dia agak Brebes, nggak lagi nyalon di Tegal. Ternyata dia balik nyalon di Tegal lagi ya. Nggak bakal mampu di Brebes itu sama dia punya dinasti sendiri. Sebenarnya yang nggak punya dinasti itu Kota Tegal ya? Iya, Kota Tegal itu kayak dilempar-lempar, saling lempar aja tuh. Itu Kota Tegal memang anti dinasti. Iya, jadi sebelumnya kalau Ikmal itu apa? Ikmal PDI kan. Nah, berarti kan dari PDI lempar ke Golkar, terus Demokrat kayak gitu. Artinya punya chance yang masing-masing boleh kuat kalau di kota itu, kuat duitnya ya maksudnya. Yang penting kuat duit. Jadi nggak ada di Kota Tegal itu nggak ada fanatisme partai itu kayaknya nggak ada ya men. Ya nggak terlalu kencang lah. Nggak, iya. Jadi nggak ada yang kayak penganut ini banget enggak. Ya kalau misalnya dilihat dari beberapa periode kan bukan dari sono. Iya, dari luar terus tuh. Ya. Ikmal itu dari Brebes. Terus Bunda Sita. Ya, Siti Masita itu Jakarta ya kalau nggak salah ya. Iya. Di Jakarta. Dedion Brebes. Belum lagi kalau ditarik zaman masih penjajahan atau ini zaman-zaman dulu ya itu kan masih Pamong Praja kan. Pamong Praja kan PNS, maksudnya di rolling terus. Berarti tidak fanatik seperti di Banten ini dengan kegolkarannya Bung ya? Enggak, kalau fanatisme itu adanya di Brebes, di Pemalang. Brebes lah, fanatisme di Brebes itu kan fanatismenya PDIP kan kayak gitu nih. Pemalang juga. Terus mana? Kabupaten ya kan agama kayak gitu kan. PKB. Cuma nggak tahu. Sebenarnya kalau memang didukung para pengusaha ikan kayaknya bisa menang deh kalau orang Tegal sendiri. Tapi syaratnya itu sih pengusaha lokal sendiri yang harus back up gitu.
Tapi tadi itu menarik sih yang dikatakan sama Bung Andika itu. Gimana? Artinya hari ini banyak mobilisasi ya, ke grassroots gitu ya. Mungkin itu juga terjadi di daerah-daerah lain. Bagaimana bisa satu komando ke daerah, ya kan? Makanya kayak pecah koalisi ataupun apa. Tapi Koalisi. mungkin kalau misalnya saya jadi konsultan politik, tak suruh dibuat kayak Donald Trump. Kamu kalau nanti mau kampanye nanti tembak dulu. Tembak dulu itu. Ya, nanti berkurang ke politik nanti. Kamu nanti poster lu angkat tangan kirimu, berdarah kupingmu, nah udah jadi udah. Ya. Minimal Hamin 5 pencoblosan nih cok itu. Ya, tapi kalau ya, ada cara lain sebenarnya. Ada cara lain yaitu dengan apa? Tertembak tapi tetap aman. Mobile Legend belum ada selama ini tuh calon pemimpin yang main Mobile Legend. Ya maksudnya memang Trump aja sampai segitu effortnya dia buat. Iya. Kita nggak apa itu desain atau apa. Padahal yang nembak umurnya 20 tahun kayak 20 gitu. tahun. Ya karena di Amerika kan dilegalin kan punya senjata api. Walaupun akhirnya harus tertembak mati di situ ya kan. Apa mau mengulang kejadian seperti John F. Kennedy ya kan, ngeri. Memang di Indonesia ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan, Bung. Melihat situasi hari ini. Kalau saya tetap optimis, nggak sepakat saya. Kalau saya tetap optimis kayak gini, hitung-hitungannya sederhana. Kita sebenarnya hitung-hitungannya sederhana. Kita nggak perlu effort banyak-banyak, serius. Hari ini menurut saya kuncinya cuma satu. Kuncinya jangan mati, itu aja. Karena orang-orang ini itu umurnya udah tua-tua, men. Tapi aku optimis sih. Soalnya kemarin tuh wakil presiden kita terpilih ya kan. Dia di ruangan apa? Pemkot ya berarti ya, ruangan wali kotanya itu ketika mau pulang dia bawa mainan banyak banget gitu kan, nggak buku. Aku optimis sih, Indonesia emas itu 2045, aku positif itu. Paling nggak nanti kabinetnya ada apa Kementerian Gundam apa itu nanti paling ada. Jadi ada menteri bukan Gendam nanti menterinya itu Mama Gufron. Boleh. Jadi nanti ada dirjen yang mengurusi khusus Mobile Legend. Jadi kebijakannya adalah Zilong debek sekian. Dibuatkan perpres. Terus nanti apa muncul gitu. Iya. Kalau ada yang tiba-tiba AFK kayak gitu ya, itu nanti kena punishment kayak gitu, sekian bulan kayak gitu, penjara. Iya. Aku optimis sekali tuh si wakil presiden kita, keren sekali soalnya. Gak ada apalagi ya meskipun baru isu ya kan 7.500 ya kan? Akhirnya dana anggarannya jadi segitu. Itu rumornya katanya nanti ada program juga satu anak satu mainan itu. ada kan sendiri itu nanti. Hot Wheel ini produknya tadinya misal mainan yang besar, nanti lama-lama Hot Wheel yang kalau kemarin kan susu gratis, mereka kunjungan kemana, studi banding atau apa itu, ke mana itu ya, luar negeri lah ya, kemana ya kalau nggak salah Finlandia apa ya? Ini kalau nggak salah nanti main ke kantornya itu yang buat Hot Wheels. Enggak, kayaknya studi bandingnya pindah ke ini Nyai Roro Kidul kayak gitu. Sekali-kali kan perlu. Belum ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Nyai Roro Kidul. Ya kan nggak pernah ganti, dia terus kan ratunya kan. Ratu Atut masih kalah sama Ratu Roro Kidul. Tapi kalau kita orang pemuda Tangerang ini sudah skeptis betul lah dengan masa depan Indonesia ini, apalagi dengan wacana Indonesia emas yang di masa yang akan datang. Melihat cemas. Kalau kita merasa struktur dari atas sampai ke bawah itu sudah rusak semua, Bu.
Ya. Karena apa namanya pemilu kemarin lah kita kan sempat mendampingi beberapa calon begitu kan. Di bawah pun ternyata apa ya yang diharapkan ya tadi kan kalau nggak ada money politiknya nggak jadi begitu loh, nggak dipilih. Sedangkan kita sudah berusaha apa namanya mencerdaskan mereka, membangun narasi gitu, membangun gagasan, membangun komitmen, mencoba untuk kita melihat jangka depan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama begitu kan untuk supaya ada perbaikan-perbaikan, ada perubahan-perubahan yang kita bisa lakukan gitu kan, karena kita anak muda begitu yang kita bicarakan, yang kita sampaikan adalah semacam itu kan, yang tidak hanya sebatas praktis dan pragmatis begitu. Tapi balik lagi ternyata kondisi nyatanya di lapangannya memang mengharuskan misalkan adanya transaksi itu. Tapi gini ya, aku nggak belajar ilmu sosial ataupun sosiologi gitu ya. Kayaknya kalau menurut aku sih gini ya, memang kita emang betul sih gitu kan, sebagai seorang pemuda gitu kan, kita bicaranya soal gagasan ataupun soal ide-ide gitu kan. Tapi dalam soal kehidupan itu kayak tubuh biologis manusia gitu kan. Jadi kalau kita pilek itu kan kita panas gitu kan. Kalau kita panas itu kan sebenarnya panas itu kan adalah reaksi tubuh gitu kan, reaksi tubuh untuk mematikan apa ya virus ataupun bakteri gitu kan. Jadi kan itu kayak suatu auto reaksi auto gitu loh. Nah di kalau menurut aku ya di sosial politik Indonesia saat ini ya, kehidupan orang-orang Indonesia saat ini ya, itu money politik itu kalau menurut aku ya itu kayak apa ya, itu respon tubuh juga gitu loh. Jadi coba bayangin ya misalnya ya orang Indonesia nggak money politik gitu ya, milih aja gitu, kita nggak usah ngeluarin duit gitu, orang yang milih juga nggak perlu duit, itu kasihan loh orang Indonesia. Coba bayangin sudah APBN-nya sudah uangnya dirampok, dikorupsi, tapi pas dipilih, pas mau milih itu nggak dikasih uang dulu gitu kan. Double kill kok. Makanya tes paket terus dipkan sih. Nanti ada Kementerian Mobile Legends tetap. Jadi kayak apa ya? Kayak respon biologis gitu loh. Di ilmu sosial juga ada itu kalau menurut aku ya. Kalau di tubuh kan ada respon alami tubuh gitu kan untuk mengcounter bakteri ataupun virus gitu kan. Di kehidupan juga kayaknya ada respon otomatis gitu kan. Gitu sih kalau menurut aku sih. Ya. Jadi gejala yang apa namanya? Ya reaksi dari tubuh ketika ada benda asing yang masuk. Artinya ini kan asing ya. Tadi sekalipun iya sih kalau pakai logika sederhana kan kayak gitu, maksudnya udah APBN-nya dicuri, dimaling, dan nggak dapet juga ketika ada kontestasi politik juga nggak dapet gitu. Cuma ya money politik penyakit kanker yang memang harus diangkat menurut saya. Dan kankernya ini kalau diibaratkan di tubuh itu bukan cuma satu kayak gitu loh. Misal ada kanker otak kayak gitu, ada kanker rahim, ada kanker paru-paru. Nah ini kankernya itu di sekujur tubuh ada kayak gitu, bahkan upilnya pun udah kankeran ya kan, kanker upil ya, juga kanker kayak gitu. Artinya udah saking menyebar luasnya semua elemen anggota tubuhnya udah kanker. Jadi kalau pakai analogi kanker itu kan, jadi kalau kanker itu kan sebenarnya secara alamiah ada gitu kan di tubuh manusia gitu kan, cuma memang jumlah dan juga terkontrol gitu kan. Kita juga ada semacam mekanisme tubuh juga yang
mengontrol gitu kan. Nah kalau di apa ya, di kehidupan sosial itu mungkin kemiskinan itu kanker gitu loh. Betul. Cuma kalau kemiskinan yang dikontrol, kemudian ada upaya untuk apa ya, benar-benar mensejahterakan, walaupun tetap ada, cuma itu terkontrol gitu. Kita juga ada upaya. Nah, hari ini bukan malah mengontrol gitu, tapi kita itu apa ya, berlomba untuk yaitu tadi menggarong uang negara gitu kan, terus bahasanya apa ya, ya tadi lah apa namanya, cepet-cepetan nyolong duit negara gitu kan, dengan menguasai, dengan mengelabui, dengan membodohi. Akhirnya bukan kankernya itu dikontrol tambah sedikit, Iya, walaupun tetap ada, tapi kankernya sekarang yang malah menyebar mengontrol kayak gitu. banyak banget gitu loh. Akhirnya kemiskinan itu memaksa dirinya sendiri untuk apa ya, ada mekanisme pertahanan gitu loh. Betul. Salah satunya tadi pas pemilihan ya kita butuh uang gitu loh. Kamu pengen dipilih apa enggak? Uang setiap hari itu ya miskin gitu ibaratnya. Artinya kalau kayak gitu terus menerus tadi kan kankernya sudah mengontrol segala lini anggota tubuhnya. Artinya ini kalau kan udah bukan lagi manusia, kalau analoginya manusia kan, tapi kanker yang membentuk apa ya, gimana sih, intinya udah jadi zombie kayak gitu loh. Artinya itu bukan lagi manusia kayak gitu kalau dalam analogi itu gitu. Artinya ini udah bukan lagi negara nih kayak gitu. Karena kanker sudah men-take over ya, menyebar dan mengambil alih negara gitu. Artinya bukan lagi dinamakan negara itu kan dia melindungi rakyatnya kayak gitu kan, terus menjamin katakanlah kalau kita pakai definisi ala barat kayak gitu kan, negara itu harus menjamin kepemilikan properti, jadi keamanan kayak gitu ya, keamanan hak milik pribadi itu harus jelas kayak gitu, terus melindungi dari luar kayak gitu ya, terus mensejahterakan bla 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 kayak gitu. Artinya udah keluar dari fungsi-fungsi itu. Kayak tadi ya, kayak kita pakai analogi kanker tadi misalnya ya. Jadi kanker itu kan kalau kita makan sesuatu kan bisa memperbesar atau memperbanyak sel-sel kanker tadi ya. Contohnya makan makanan mungkin apalah kayak gitu kan. Nah, jadi kalau di ilmu sosial juga mungkin ada apa ya, sesuatu yang bisa dihindari terlalu banyak gitu loh porsinya. Jadi misalnya kayak tadi membatasi kepemilikan gitu, terus juga mungkin pajak yang tinggi, bukan pajaknya yang tinggi tapi rasio gitu. Jadi ada kayak kelas pajak gitu loh. Jadi penghasilan sekian pajak sekian, penghasilan sekian pajak sekian kayak gitu. Itu menghambat pertumbuhan kanker-kanker. Ibarat makan itu ya, itu menghadang makanan-makanan tertentu yang bisa memperbanyak kanker, itu kayak gitu kayaknya sih. Ya, kalau pakai analogi itu, kemarin itu kita mencoba untuk, ya kita tahu kondisinya memang bisa saja kanker itu menyebar kan, Bung. Kemarin itu kita mencoba untuk melakukan penyumbatan supaya tidak menyebar kanker itu kan, Bung. Kita mencoba untuk membersihkan organ-organ tubuh yang kita coba bisa bersihkan gitu kan. Nah, tapi ternyata mungkin ada kebocoran begitu kan, yang akhirnya kita tambal di organ titik mana misalkan, tapi ternyata di organ titik lain ada kebocoran gitu kan. Ya, Kemensos itu kan udah dari lama udah jadi lahan basah para sel-sel kanker ini. Mereka bercokol di sini misal kayak gitu. Kalau kita pakai analogi tadi, lanjutin nih analogi kanker lagi misal. Gus Dur dulu pengen bubarin Kemensos ya, karena mau membakar ya, kalau mau udah banyak tikusnya ya lumbungnya aja yang dibakar ya gitu. Artinya diamputasi kayak gitu. Salah satu upaya yang bisa mencegah
penyebaran kanker adalah salah satunya amputasi gitu. Nah, oke, kalau amputasi ini apa namanya, skalanya kecil mungkin kita nggak bakal terpengaruh gitu. Tapi kalau misal ternyata yang diamputasi adalah sesuatu yang krusial, misal satu kementerian atau lembaga yang memang punya peran peran vital gitu, misal kaki atau tangan ya gitu, kita diamputasi, oke kita masih bisa jalan, cuma kan sulit gitu. Even ketika kita bikin ulang satu badan tersebut gitu. Misal kita diamputasi kakinya diamputasi biar sel kankernya misal nggak menyebar. Nah, tapi ternyata kita tetap butuh kaki untuk bisa jalan, kita bikin lagi badan baru. Artinya apa? Semacam kayak ditempelin ya, kayak satu apa ya, anggota tubuh yang dikreat dari luar kayak gitu. Ya akhirnya nggak menyatu tuh dengan tubuh aslinya. Dan sekalipun nanti dipotong-potong semuanya, diamputasi semuanya, dan diganti badan-badan yang baru, ya artinya kita bukan lagi apa namanya, identitas yang dulu kayak gitu ya. Iya nggak sih, bukan manusia yang dulu kayak gitu, Iya. udah jadi manusia yang baru kayak gitu ya. Kalau baik nggak masalah sih, nggak masalah sekali, yang penting jangan otaknya aja atau ide besar bahwa Indonesia itu harus seperti ini, harus seperti itu jangan sampai diamputasi. Gimana? Ini Bung Ucap terdiam. Nikmati ini Bung. Nikmati apa ini? Saya menganalogikan tadi gimana kalau diamputasi. Jadi saya langsung menganalogikan, langsung membayangkan. Dikebiri. Iya. Jadi kan sama lah kalau kita kayak manusia gitu kan, kita punya hasrat makan ini, pengen makan enak ini gitu. Itu kan nanti ya di makanan itu yang menimbulkan berbagai macam penyakit gitu. Memang bukan semuanya gitu kan, cuma kan dari akumulasi makanan, dari akumulasi gaya hidup kita gitu kan. Nah, kalau di kehidupan sosial kita juga gitu kan, banyak sekelompok orang gitu ataupun beberapa orang yang punya hasrat tertentu gitu kan, punya apa ya, ambisi-ambisi besar untuk melakukan sesuatu ataupun mengumpulkan sesuatu yang sifatnya itu kan nanti nggak baik buat orang lain gitu kan. Itu kan penyakit juga itu. Harus diet gitu kan, misalnya kayak gitu sih. Harus diet, Bim. Contohnya ya, kan kita makanya kita lihat semua lembaga ya, dalam artian lembaga controlling atau lembaga yang menjalankan di negara kita ini kan hampir semuanya orang-orang yang mau diamputasi bukan ada. Iya. Ya, ada problem, suap menyuap pun terjadi. Ya tidak pernah artinya clear persoalan yang terjadi di negara ini. Iya, itu kayak misalnya kan apa ya, yang misal menteri apa sih itu SYL itu siapa namanya? SYL. Limpo. Iya itulah. Itu kan dia minta upeti kan ke bawahannya. Terus dan itu di kepolisian itu pernah juga terjadi kan, yang apa namanya, siapa itu kasusnya, siapa yang jadi apa Kapolda atau apa kayak gitu ya, pokoknya disiapin uang segini kayak gitu ke bawahannya akhirnya apa, akhirnya cari ke bawah lagi kayak gitu. Nah bawahannya minta lagi ke masyarakat kan, pedagang, ke pengusaha kayak gitu ya, akhirnya kayak gitu minta upeti. Jadi kayak bener-bener setiap anggota tubuh semuanya itu udah terkena sel kanker, itu sel-sel kanker udah bercokol. Dan ya yang mungkin bisa
bisa dilakukan, ya apa ya, mungkin otaknya aja, otaknya juga ya mungkin masih masih adalah otaknya itu kalau jadi amputasi itu kayaknya udah bukan lagi solusi, tapi kayak otaknya aja dipindah aja sih ke tubuh yang lain kayak gitu ya, yang lebih sehat kayak gitu sih. Di otaknya dibedah, pindah aja ke tubuh yang sehat atau tubuh mekanis kayak gitu, tubuh robot kayak gitu. Artinya ide Indonesianya masih, tapi anggotanya itu baru semua. AKE revolusi. Hmm. Tapi masuk ya kayaknya analogi kayak gitu ya ini ya. Iya, kayaknya lebih mudah dicerna. Ya soalnya kan segala sesuatu itu kan ada sebabnya itu kan. Nah itu kan maksudnya sistem kan menjelaskan kayak gitu, sistem gitu kan. Jadi nggak serta merta kejadian sesuatu itu nggak ada sebabnya gitu kan. Kayak misal nggak serta merta money politik itu kejadi ujuk-ujuk datang dari atas langit jebret. Ini kalian berpikir menjadi money oriented gitu kan, enggak. Tentu ada sebab-sebabnya gitu kan. Nah seperti yang tadi gitu kan, kenapa para calon apa sih caleg ataupun calon kepala daerah gitu ya mengeluhkan hal-hal kayak gitu kan. Pertanyaannya kalau nanti jadi apakah tetap gak akan nyolong gitu kan, kalau mungkin apa namanya pas pemilihan gak pakai uang gitu kan, kita kan gak bisa tahu gitu kan. Itu mekanisme bertahannya alamiah sosialnya masyarakat kayak gitu. Daripada dicolong 2 kali mending dicolong 1 kali tapi Dan dia yang dapat sekarang yang uang muncul kecil. ini apa namanya, militer diperbolehkan lagi ya kan, pasal apa nomor berapa itu mau dihapus Oh ya, ya, militer berbisnis. wah ngeri lagi. Ini gimana Nih, pandangan Ketua Ucok ini seorang pengamat militer? sebelum masuk ke situ, nggak perlu militer masuk ke bisnis secara legal aja kayak gitu. Senjatanya itu udah dijual keluar kayak gitu, yang akhirnya digunakan juga untuk memberontak itu loh. Nggak usah dilegalkan aja udah terjadi kayak gitu. Ini Nggak apalagi usah dilegalkan pun mereka udah bermain. nah itu jual belinya bukan usahanya, bukan usaha apa, jual beli senjata, ngeri. Transaksi lock. Nah kalau Ya, efek maksudnya sebentar ya Bung Cok, efek paling ininya bisa ada rebellion, ada pemberontakan kelompok-kelompok paramiliter ya kan, kecil-kecil di daerah yang disupport oleh pengusaha-pengusaha lokal misalnya, yang tidak sepakat dengan peraturan-peraturan nasional kayak gitu. Itu efek berantainya kayak gitu kalau menurutku. Gimana Bung Ucap? Silahkan, sorry Bung Ucap. jadi tadi Bung, yang pertama walaupun peraturan itu mau dilegalkan ya, artinya secara aturan dia diperbolehkan, ya mereka udah main. Peter ini. Tapi apa ya? Aku pernah lihat di apa ya Instagram apa TikTok ya kalau nggak salah lewat. Jadi ada seorang tokoh militer, kayaknya jabatannya udah tinggi sih kayaknya situ sih, ada bintang-bintangnya soalnya. Itu dia statementnya gini gitu loh. Ya masa militer nggak boleh bisnis? Misal saya habis dinas terus jualan di rumah, jualan di warung nggak boleh. Itu apa ya? Yang statement itu orang yang penting gitu loh. Dia nggak tahu bisnis yang dimaksud itu apa gitu loh maksudnya. Ya masa seorang anggota tentara nggak boleh jualan, misal jualan nasi apa jualan. Iya itu apa ya, karena di Indonesia juga ngetren eumisme apa namanya saya lupa, intinya penghalusan kata kayak gitu. Ya maksudnya apa ya, kayak
kalau menurut aku sih kegagalan berpikir ya itu ya. Padahal seorang yang sudah punya pangkat tinggi gitu loh. Dia membayangkan bisnis itu jualan makanan, terus apa? Jualan pulsa ataupun jualan pakaian gitu. Yang dimaksud bisnis di dalam undang-undang tersebut kan beda gitu loh. Jadi dia itu memandang ya mending anggotanya itu berbisnis gitu loh. Kalau aku memandang ya mending lembaganya yang berbisnis gitu loh. Kalau memang mau tentaranya yang berbisnis. Cuma kan ya hari ini artinya fungsi tentara artinya ya udah bukan untuk perang lagi gitu. Dia mikirin bisnis juga gitu lah. Nanti kan gunanya BUMN apa gitu kan. Nanti jangan-jangan juga tentara juga ngurusin bakti sosial gitu kan, nanti kerjaan Kementerian Sosial apa gitu kan. Hari ini malah ada klub sepak bola Bayangkara FC, terus tentara juga ada kalau nggak salah apa ya namanya ya. Iya. PS. STNI ya. STNI. Terus ini ada lagi kejaksaan kejaksaan juga bikin itu. Kejaksaan Agung bikin klub sepak bola. Iya, counter attack-nya kan daripada judi online kayak gitu ya. Iya, maksudnya negara ini nggak fokus gitu kan. Junta, OTW junta. Bayangkara FC, jadi polisi itu kan yang berarti timnas ya kebanyakan ya. Timnas yang sudah masuk timnas terus dia dimasukin ke polisi, terus nanti dia tetap main sepak bola gitu kan. Ya apa sih maksudnya kan? Tapi nggak apa-apa sih emang sih kalau dia tetap jadi polisi tapi tetap jadi jadi timnas sepak bola gitu kan. Tapi emang di kepolisian itu ada divisi itu divisi yang bagian olahraga itu ada nggak Cok ataupun di tentara gitu Cok? Mereka tuh ada, tapi kan hanya otoritas mereka bukan dibisniskan gitu. Kalau ini kan udah dibisniskan ketika masuk ke dalam liga-liga kayak gitu kan itu udah bisnis. Kayak gitu. Kalau hanya otoritas untuk internal mereka ya pasti akan ada divisi olahraga kan gitu. Bahkan ketika dia masuk liga ya orientednya adalah bisnis gitu. Mereka masuk ke semua lini. Takutnya nanti kayak permainan di Mobile Legends yang kayak Onyx yang mereka buat nanti ya kan. Tapi mana yang kemungkinan itu profit ya pasti akan ada itu sokongan dari mana sih, dari panglimanya atau yang kalau ketika udah demisioner apa ya bahasanya ya biasanya itu purnawirawan ya kan, rata-rata kan mereka kita butuh akses apa nih supaya kita masih bisa akumulasi keuntungan walaupun kita udah nggak punya jabatan kayak gitu. Iya ya. Barangkali nanti kalau mau masuk klub tim e-sport itu harus itu juga Cok, bayar 200 juta, 300 juta Cok, jangan-jangan Cok. Ya iya. Jual sawah gitu Cok. Maka ada pelantikannya juga mungkin. Kadang kalau saya pikir itu mending negara ini dipimpin oleh diktator gitu. Satu orang yang berkuasa tapi semua nggak boleh ada yang mengakses gitu. TNI nggak ada yang main apa segala macam. Hukumannya juga jelas ya kan, bunuh kayak yang korupsi kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya kalau modelnya kayak di Cina itu udah kuat lah, maksudnya dia sistemnya udah kuat, maksudnya demokrasinya mereka udah demokrasi internal lah ibaratnya, katakanlah kayak gitu. Maksudnya nggak usah ada banyak partai kayak gitu, mending kepentinganmu sini dibahas di sini aja kan kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk adanya kudeta itu minim kayak gitu. Nah misalkan kasus selain kayak gitu, kalau demokrasinya kayak kita ya, itu salah satunya kita bisa lihat di Turki kayak gitu. Turki Erdogan itu
kan apa namanya, katakanlah bukan dari militer, terus masuk lewat partai, beberapa kali sering ya kan menang terus sampai akhirnya udah jadi tangan besi gitu. Tapi tetap ada yang nggak suka kayak gitu, terutama militer. Di Turki itu kan Erdogan berapa kali tuh mau dikudeta sama militer kayak gitu. Meskipun dia tetap super power kayak gitu, tetap masih kuat. Cuma artinya riskan juga gitu, ketika diktatornya itu lahir dari sipil. Kalau diktatornya udah lahir dari militer, ini kayaknya waduh lebih seram lagi. Ya kalau sejarah pemberontakan ya pasti kontranya militer, men. Seperti yang di Kolombia apa di mana itu ya? Yang dia sipil terus ada lawannya juga dari militer kan? Ya, mostly Amerika Latin kayak gitu. Ya, artinya memang ya walaupun banyak rakyat yang mencintai dia, tetap akan ada pembenturan oleh kelompok-kelompok militer, dan militer ya pasti akan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha kan. Ini sistemnya kayak gitu ya, maksudnya ya di mana-mana ya mau kayak terjadinya kayak gitu. Iya, pasti nanti ketika ini adalah kekuatan sipil dan dia menjadi diktator, tapi rakyat banyak yang mencintai dia kan. Tapi karena banyak klan-klan yang ditutupi, misalnya bisnisnya militer tertutup, terus pengusaha-pengusaha dikendalikan oleh negara, nggak bisa ketika pengurusan dipersulit ya. Dia kembali lagi kan orientednya ekonomi, ya akhirnya bentuk kan gitu. Tapi ketika misalnya, tapi ada tren juga update terbaru ya, misal kemenangan partai-partai kiri di mana? Di Prancis, di Inggris itu menang loh dari partai buruh. Ya, gue pernah dengar. Nah, artinya di tengah apa ya? Ada situasi kayak gitu juga tuh. Terutama mungkin karena intensitas apa namanya? Eskalasi konflik di apa sih, Palestina, Gaza, Israel dan Ukraina, Rusia kayak gitu. Itu akhirnya kayaknya membentuk pandangan-pandangan baru di Eropa ya. Yang selama ini kayaknya partai kiri berat ya untuk menang dulu kayak di Inggris, di Prancis. Karena sebelumnya yang lucu kalau di Prancis itu kan partai sayap kanan yang menang. Nah ini langsung dibalik nih, langsung partai kiri yang bisa merangkul banyak suara. Ya artinya beberapa negara-negara di benua di Amerika Latin tetap masih ada kekuatan kelompok-kelompok kiri. Nah sedangkan kita ini kan tak jelas di kita ini kiri kayaknya enggak, kanan juga enggak gitu ya. Jadi apa ya, balancing kekuatan politik pertarungan itu enggak ada. Kan tetap ya, kayak partai buruh kita bisa katakan itu sebagai partai alternatif ya, alternatif kiri. Cuma kan kayak apa sih ya, melawan raksasa kan. Tapi kalau ya sih ya, semoga kalau kayak di benua kayak gitu bukan hanya dari kelompok buruh, tapi kelompok terpelajar pun ada yang terlibat gitu loh dalam gerakan-gerakan apa ya, politik kirinya kan kayak gitu nih. Bukan hanya kelas-kelas buruh, mahasiswa juga ada, pemuda-pemuda juga ada gitu. Aku sih kemarin kayaknya, tapi cuma memang belum tak tonton sampai habis tuh, dari Malaga Project itu kan ada mereka mengatakan relevansi gerak kiri, politik kiri. Ya karena itu tadi di kita ini masih kayak ada trauma komunis apa segala macam gitu ya. Tren-tren itu masih melekat kuat gitu, sehingga menjadi momok yang menakutkan ya.
Ya semoga ya balik lagi sih tetap menjaga kewarasan dan berdoa ya. Berdoa karena kalau ya minimal itulah yang bisa kita lakukan biar nggak gila jabatan, nggak gila apalah ya yang lain. Oke, mungkin kiranya agenda hari ini dari Antitesa. Terima kasih sahabat-sahabat Antitesa yang telah menonton, saksikan acara selanjutnya dari Antitesa. Ini acaranya apa? Bung Bimo berarti tipu muslihat. Acaranya tipu muslihat. Tipu muslihat kita bakal bahas ya. Ngalor ngidul apapun aktual atau berita kekinian yang ada di dunia. Oke, mungkin itu dulu pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Antitesa pikiran membuka wawasan. So